Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, inilah firman Tuhan khotbah untuk Jumat Agung tanggal 10 April 2020. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan penyertaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Khotbah untuk Minggu Jumat Agung yang tertulis dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat. Apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan-perempuan melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk mendengar dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kematian sering dipahami orang sama dengan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita di kuburan sana. Tetapi perlu melalui khotbah ini, kematian menurut perspektif teologis sebenarnya apa? Dari kata Greka atau kata Yunani, bahwa kematian itu sama dengan hamartia, yang artinya bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busur tidak mengenai sasaran. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat 17. Dikatakan di sana bahwa Allah telah memerintahkan kepada Adam dan Hawa bahwa seluruh yang ada di Taman Eden mereka bisa makan kecuali hanya satu, yaitu pohon kehidupan dan yang mengerti tentang kematian. Tetapi Adam dan Hawa tidak mengingat apa yang dikatakan firman Allah, lari dari sasaran. Dan itulah yang disebut kematian, hamartia.
lari dari sasaran, lari dari petunjuk apa yang difirmankan Allah, lari dari nazar yang telah dikatakan oleh Allah. Maka kematian itu adalah terlepasnya manusia daripada perintah Allah dan terputusnya hubungan antara Allah dengan manusia. Maka Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Maka kematian dari perspektif teologis artinya terpisah daripada Allah, meninggalkan Allah. Dan itulah kematian dari perspektif teologis. Dan kematian yang sering dipahami oleh manusia secara khusus dari perspektif antropologis budaya Batak, bahwa manusia mati dalam bahasa Batak, supaya lebih jelas dan terang saya katakan, molo mate sasahalak dagingna gabe tanah, hosana gabe alugu, todina gabe bing. Tetapi perspektif daripada antropologis budaya Batak ini ditentang oleh firman Allah. Saudara-saudara bisa membaca dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana bahwa tubuh kita ini berasal dari debu tanah, harus kembali ke debu tanah. Roh yang dari Allah kembali kepada Allah, maka tidak ada yang disebut begu. Karena menurut antropologi budaya Batak dan kamus bahasa Batak Indonesia, begu itu sama dengan penyakit. Saudara-saudara, ada 3 hal yang tidak bisa kita pahami secara pasti. Yang pertama, kapan kita mati? Adikat do kita mati. Yang kedua, di mana kita mati? Di dia do kita mati. Dan yang ketiga, bagaimana kita mati? Songot dia do kita mati. Yang 3 hal ini belum bisa kita pikirkan secara tuntas. Oleh karena itu, kematian itu adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka setiap waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, pakailah sebaik-baiknya untuk Tuhan, kebaikan bagi sesama manusia. Saudara-saudara, dalam memperingati Jumat Agung, kematian Isa Al-Masih, hamamatene Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal yang perlu kita imani. Yang pertama, apabila manusia telah tiba waktunya, secara umum molo mate colong, tentu karena lanjut usia, karena sakit, karena kecelakaan, karena bencana alam. Inilah pemahaman secara umum. Walaupun ada kematian manusia karena bunuh diri, tetapi kematian manusia tidak pernah direncanakan Allah untuk menyelamatkan siapapun. Kematian manusia, kematian manusia. Tetapi kematian Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat beda dengan kematian manusia. Yesus mati atas rencana Allah. Karena hamartia tadi, hubungan manusia dengan Allah ibarat hutang, tidak ada lagi yang dapat menebus. Hanya satu-satunya, yaitu Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah untuk mengembalikan ciptaan yang sesuai gambar dan rupa Allah, untuk mengembalikan hubungan antara Allah dan ciptaan terbaiknya, yaitu manusia. Maka kematian Yesus Kristus untuk dunia ini, untuk manusia, mengembalikan hubungan kepada Allah dan memberikan hidup yang baru. Maka Adam yang pertama
telah mati dalam dosa. Tetapi adab yang kedua, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengembalikan dan memberikan hidup yang baru. Saudara-saudara, di dalam nats ini Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Manusia yang ada di sekitarnya pada saat itu tidak mengerti dan tidak memahami. Saya mengimani bahwa ini bukanlah bahasa manusia. Kalau memang ini bahasa manusia yang dipakai pada sekitarnya pada saat itu, sebagaimana bahasa internasional dalam masa kita ini, tentu bisa kita mengerti dan pahami. Maka protes daripada yang melihat dan mendengar, mereka menganggap bahwa Yesus memanggil Nabi Elia. Saudara-saudara, apa tujuannya? Maka Allah mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani. Pertama, Yesus tidak memperdulikan para murid-murid lari meninggalkan dia. Asalkan Allah Bapa tidak meninggalkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu para murid memang meninggalkan dia. Tetapi bagi Yesus itu tidak masalah. Asalkan Allah tidak meninggalkan dia, asalkan Allah tidak meninggalkan rencananya, biarkan mereka kembali sesuai dengan pikiran, sesuai dengan ketakutan mereka. Oleh karena itu Yesus menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya, menyerahkan seluruh rencana Allah itu. Maka dengan demikian, setelah Yesus menghembuskan nafas terakhir, terjadilah peristiwa alam, fenomena alam. Padahal menurut kesaksian daripada Alkitab ini, itu terjadi antara pukul 12 sampai jam 3 sore. Artinya masih wajar siang hari sebagaimana pada masa kita sekarang. Peristiwa-peristiwa alam atau fenomena-fenomena alam pada saat itu, yang pertama terjadi gelap gulita. Padahal keadaan masih jam 12 sampai jam 3 wajar matahari masih kelihatan. Tetapi dengan kejadian demikian, matahari pun bersembunyi, tidak setuju dengan tindakan dan perbuatan manusia. Yang kedua terjadi gempa. Dan yang ketiga terbelah bait suci. Marirak hire-hire, demikian bahasa Batak. Dan ada satu kredo, ada satu pengakuan dari penjaga daripada salib Kristus itu, yang jauh dari keturunan Abraham, yang tidak percaya kepada Allah, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, berkata, tutudo on anak lebata, ini benar anak Allah. Dan perempuan-perempuan juga ada menyaksikan di sana, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus. Saudara-saudara, maka saya coba refleksikan nats ini yang saya kaitkan dengan Jumat Agung, hari memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa kematian bukanlah akhir daripada segalanya. Apabila di antara saudara-saudara sudah ada ditinggalkan, apakah orang tua, apakah saudara, apakah anak, ingatlah bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Yang kedua, melalui peringatan Jumat Agung, Ari hamamateni Tuhatta Yesus Kristus, macari kok madihita soto ngadong betindakan-tindakan na pamatehan. Apakah anak melawan orang tua? Apakah orang tua tidak lagi memberikan figur keteladanan terhadap yang dipimpinnya gerejanya, yaitu anak-anaknya? Maka dengan memperingati Jumat Agung kematian Tuhan kita Yesus Kristus, karena hidup baru telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Maka jadilah pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus, selalu bertindak untuk memberikan hidup, supaya hidupmu sama seperti yang dikatakan Allah terhadap Abraham, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Jadilah berkat, karena itulah tindakan-tindakan kehidupan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami, supaya kami kuat untuk melaksanakan, dan melalui firman-Mu kami diubah dan kami berubah untuk melakukan tindakan-tindakan kehidupan dan hidup yang berarti bagi Tuhan dan bagi sesama manusia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.